Bagaimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Para ikhwan dan akhwat, marilah kita lanjutkan kajian kitab Dalil-dalil Jamaah 223 dalil-dalil jamaah. Ini memasuki hadis yang ke-28 yang judulnya di sini wajib berada pada Sawadul A'zam atau As-Sawadul A'zam. Ya. As-Sawadul A'zam. Sudah ketemu semua? Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'id bin Jumhana qala laqitu Abdullah ibn Abi Aufa wa huwa mahjubul basar fasallimtu alaihi. Dari Sa'id bin Jamhan, ia berkata, saya telah bertemu dengan Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu. Ya. Ia dalam pandangannya tertutup atau buta, ya. Kemudian aku memberi salam padanya. Ya. Qala li man anta? Lalu ia berkata kepadaku, siapa engkau? Katanya. Faqultu ana Sa'id bin Jumhan. Lalu aku berkata, saya Sa'id bin Jumhan. Ya. Kemudian lanjutannya, qala fama fa'ala waliduk. Lalu orang yang buta tadi itu bertanya kepada Sa'id, apa pekerjaan bapakmu? Qala qultu qatalathul azariqatu. Azariqah telah diperangi oleh al-azariqah, ya. Qala, lalu dia berkata, la'anallahu al-azariqah, la'anallahu al-azariqah. Dua kali dia menyebutkan laknat Allah atau Allah melaknati kaum al-azariqah dua kali. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
annahum kilabun nar. Ya. Telah bersabda Rasulullah SAW tentang Al-Azariqah ini, bahasanya mereka katanya itu adalah anjingnya api neraka. Jadi kilabun nar itu kaum Al-Azariqah itu ya, Al-Azariqah yang telah membunuh bapak daripada siapa tadi? Yaitu Sa'id tadi itu. Qala ya. Qultu al-Azariqah wahdahum am al-khawariju kulluha. Aku berkata, apakah hanya al-Azariqah yang disebutkan seperti itu, yang seperti anjing neraka tadi, ya kan? Ataukah juga termasuk ke kaum Khawarij semuanya? Ya. Qala, dia menjawab, bala al-khawariju kulluha. Ya. Dia mengatakan benar katanya. Kaum al-khawarij semuanya seperti itu. Qala qultu fa inna sultana yadhlimun nas. Maka dia berkata kepadaku, aku berkata, sesungguhnya as-sultan, yaitu penguasa, yadhlimun nas, telah menzalimi manusia, wa yaf'alu bihim, dan memperlakukan semena-mena kepada manusia. Iya. Qala fatanawala yadi faghamazaha biyadihi ghamzatan syadidah. Kemudian benar apa? Kemudian dia berkata, ya. Yang mana tadi itu? Kemudian aku mencelanya dengan sangat, ya. Dengan mencelanya dengan sangat, maksudnya tadi itu. Tsumma qala waihaka ya ibna Jumhan. Dia berkata setelah itu, celakalah wahai Ibnu Jumhan, alaika bis sawadil a'zam. Maka wajib atas kalian untuk selalu mengikuti as-sawadil a'zam, ya. Terus alaika bisawadil a'zam, wajib atas kalian sekali lagi untuk mengikuti as-sawadil a'zam, ya. In kana sultanu yasma'u minka fatihi fi baitihi fa akhbirhu bima ta'lam fa in qabila minka wa illa fadahu fa innaka lasta bi'alami minhu. Jadi seperti ini. Penguasa itu, jika penguasa itu mendengar darimu karena berada di rumahnya, maka ceritakanlah apa yang kamu ketahui. Jika tidak, maka tinggalkanlah, karena kamu bukan orang yang lebih tahu daripadanya. Hadis riwayat Ahmad dan seterusnya. Rijal hadis ini, kata Haitami, rijal hadis ini thiqat, kuat. Lalu keterangan apa yang dimaksud dengan apa tadi kalimat al-aswadul a'zam? Yang dimaksud dengan as-sawadil a'zam, sebagaimana komentar dari Imam As-Suyuti, adalah kumpulan manusia yang dalam perjalanannya yang lurus atau yang benar dalam keislamannya.
Periksa dalam Sunan Ibnu Majah juz 2 halaman 1303. Hal ini sesuai dengan ayat yang dibaca tadi, ya. Surat An-Nisa ayat 69 tadi, bahwasanya orang-orang yang beruntung dalam hidupnya itu adalah as-suwadul a'zam tadi. Itu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ada 4 ya golongan itu ya. Para nabi, as-siddiqina, orang-orang yang benar menjalankan keislamannya, as-siddiqin. Yang ketiga asy-syuhada, para syahid ya. Kemudian yang keempat adalah as-salihin ya. Mudah-mudahan kita berharap masuk dalam salah satu daripada golongan itu ya, terutama yang golongan yang setelah para nabi. Yang jelas kita bukan para nabi. As-siddiqin ya, boleh jadi kita ini termasuk sudah didahului oleh orang-orang yang as-sabiqunal awwalun, tentang termasuk golongan as-siddiqin. Asy-syuhada, nah itu tinggal itu yang kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat as-salihin, ya, itu insyaallah mungkin kebanyakan dari kalangan umat akhirin ini. Itu pun harus sungguh-sungguh untuk bisa meraih, untuk mendapatkan jadi orang-orang yang soleh tadi ya, orang soleh. Karena bagaimanapun tantangan di akhir zaman itu fitnahnya begitu amat besar. Maka tetap sepanjang zaman itu sebagaimana pada ayat yang ke-71 tadi ya, bahwa untuk menghadapi segala macam fitnah, menghadapi segala musuh Islam ini ya, yaitu musuh Allah dan musuh Rasulnya serta musuh kaum muslimin, adalah dengan jalan muslimin ini adalah berjamaah ya. Berjamaah itu jawabannya. Dan berjamaah itu akan mengatur mobilisasi di dalam menghadapi orang-orang yang kaum yang tadi disebutkan Al-Azariqah dan kawan-kawannya serta kaum Khawarij tadi itu. Nah, itu untuk menghadapi itu diperlukan kaum muslim ini berjamaah, berimamah, sehingga nanti diatur untuk kiprah dan langkah dalam dakwah dalam menegakkan Islam ini, apakah dia secara taifah, berkelompok ya, ataukah bersama-sama ya gitu. Bahkan ada yang disebutkan ya sendiri ya, tapi ada atas dasar amanat ya, atas dasar amanat. Itu para ikhwan. Ya, kemudian hadis yang ke-29, an Anas bin Malik yaqul, dari Anas bin Malik dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna ummati la tajtami'u ala dalalatin فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. Bahwasanya sesungguhnya kata Rasulullah SAW, umatku ini mereka itu tidak akan berkumpul pada kesesatan. Maka apabila kamu melihat perselisihan, maka hendaklah kamu berpegang pada as-sawadul a'zam ya. Jadi berpeganglah kepada as-sawadul a'zam atau bis-sawadil a'zam, pada orang-orang yang tadi dalam hidupnya ya, yaitu kumpulan manusia yang berjalan lurus ya, lurus dalam menegakkan agama Islam ini.
Mereka tidak membuat-buat agama ini. Seperti hadis-hadis sebelumnya itu, kerusakan umat itu, fitnah adalah akibat manusia itu melaksanakan, mencampur adukan syariat Islam ini dengan berbagai macam amaliyah kemusyrikan dan bid'ah-bid'ah. Sudah kita lewati hadisnya, yaitu para ikhwan. Ini ya, hadis Rasulullah SAW demikian ya, mengarahkan kita agar kita selalu ikut kepada kehidupan berjamaah ya, kehidupan berjamaah. Jadi kalau kita sendiri-sendiri bahkan orang itu berkelompok pun kalau tidak berada dalam satu jamaah itu karena akan kehilangan arah dan kendali perjuangan ya. Karena itu sudah jaminan dari Rasulullah SAW, rasanya sawadul azam tadi itu, atau sawadul azam adalah orang-orang yang senantiasa merawat, memelihara, menghidupkan akan teladan dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dari zaman fitnah itu orang megang sunnah bagaikan megang bara api. Saking perlu dipegang. Namun kalau kita pegang kepanasan ya, tapi kalau kita lepas akan terjadi ya, kebakaran lebih besar ya, seperti itu. Kalau kita tidak mau berpegang pada sunnah itu akan menimbulkan dalam tanda petik kebakaran yang besar seperti itu. Ya, harus dikawal terus oleh kita. Jadi itu yang disebut dengan juga kalimatnya al-ghuraba. Al-ghuraba itu artinya orang yang asing ya. Nah, orang asing itu adalah orang yang memperbaiki kerusakan dikala semua atau banyak manusia itu merusak agama ini. Alladzina yuslihuna ma afsadan nas min ba'di min sunnati. Itu orang-orang yang memperbaiki segala macam kerusakan di dalam agama ini ya. Sesudah aku tiada, kata Nabi, min ba'di min sunnati, dan merusak daripada sunnah-sunnah aku. Begitu kata Rasulullah SAW ya. Arti kedua daripada as-sawadul a'zam berarti juga kumpulan ahli kebenaran, ahli kebaikan. Jadi orang-orang yang berbuat baik mulai dari niatnya, kemudian kaifiat atau prosedur yang ditempuh, serta tujuan ya, tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan syariat Islam dengan contoh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Sebagaimana mendasari ini adalah Al-Ahzab ayat 21 itu, bahwa beliau Rasulullah SAW adalah suri teladan bagi kita. Di tengah-tengah umat saat ini ada orang-orang pintar berbicara, atau minimal ya yang saya dengar adalah seorang profesor, seorang doktor ya. Dia bilang, tunjukkan pada saya, katanya, cara-cara hidup dengan khilafah itu seperti apa, katanya. Padahal dalam Islam itu tidak ada, kata dia. Islam tidak mencontohkan, katanya. Tidak ada, kata dia, seperti itu. Terlalu berani. Ya. Ya, kalau ada, katanya, saya mau ikut, kata dia. Jadi Nabi itu berbeda, katanya. Sistem kenabian itu berbeda. Dia Nabi itu megang 3 sekaligus, katanya. Jadi dia termasuk, dia bilang bahasanya membuat undang-undang ya. Seperti apa itu yang produk undang-undang itu? Kan ada 3 itu. Eksekutif,
legislatif, yudikatif, ya. Jadi 3 itu ada semua di tangannya katanya, gitu. Kata dia itu, kata orang itu. Sementara ayat 21 Al-Ahzab ini memerintahkan kita untuk mengikuti, meneladani Rasulullah SAW. Jadi untuk menggarisbawahi ini untuk diketahui oleh kita bahasanya memang bentuk kepemimpinan di dalam dunia itu yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kenabian. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Dan kepemimpinan para nabi, para rasul Allah itu untuk menggeser kepemimpinan pola hawa nafsu apapun bentuknya. Itu berdasarkan Al-Qur'an surat As-Saff, ya. As-Saff ayat yang ke-8 itu, ya kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Benar enggak ayat 8 tuh? Dia Allah yang telah mengutus rasulnya. Rasulnya dengan lafaz mufrad itu, tunggal. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Surat 61. Bil huda wa dinil haq. Dengan apa Allah mengutus Rasulnya ini? Dengan bawa al-huda, yaitu petunjuk. Nama lain dari Al-Quran ini sesuai fungsinya adalah al-huda. Ada juga namanya az-zikir, ya. Ada juga. Tapi al-huda itu sesuai dengan fungsi juga, salah satu fungsi daripada yang pokok dari Al-Quran ini adalah al-huda, sebagai hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Yang kedua, wa dinil haq, yaitu agama yang hak. Dinil haq. Bagaimana hubungan, korelasi orang-orang pintar itu, para ilmuwan tuh ngomong korelasi hubungan antara al-huda dengan dinil haq, ya. Al-huda itu isi kandungan dari petunjuk itu, isi kandungan daripada kitab Al-Quran. Contohnya, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikan salat dan tunaikan zakat. Nah, itu 2 dari sekian banyak perintah Allah di Al-Quran, ya. Kapan baru disebutkan hubungannya dengan dinil haq, wa dinul haq tadi itu, atau wa dinil haq, ya kan, agama yang hak itu. Apabila orang menegakkan sholat, nah itu sudah menegakkan hidayah tadi, ditegakkan petunjuk, perintah Allah berupa petunjuk berupa perintah itu ditegakkan. Jadi dinil haq, jadi agama yang benar tuh begitu sholat itu. Ketika orang belum menegakkan sholat, ya belum menegakkan agama, belum. Begitu pula zakat, perintah zakat. Ketika orang berharta lalu diminta oleh Allah untuk mengeluarkan zakat, dia belum mau mengeluarkan zakat, berarti dia belum menegakkan agamanya, gitu. Ketika di ayat lain, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, ya, dalam surah Al-Baqarah 183 itu perintah saum atau siam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka kalau ayat itu tidak dilaksanakan, maka hanya menjadi sebuah petunjuk saja. Setelah kita berpuasa, setelah orang-orang Islam itu berpuasa, maka jadilah dia agama yang hak, dinil haq tadi, ya. Itu korelasinya, hubungannya begitu, ya. Ya. Ada ayat perintah ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kamu. Jadi kalau umat Islam tidak berdoa kepada Allah, selamanya tidak dikabulkan. Ya.
Allah tidak kabulkan doa itu. Itu maksudnya. Dan banyak lagi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada larangan. Ya. Larangan banyak sebagaimana banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tegaknya agama itu, korelasi hubungannya begitu sangat indah gitu ya. Jadi ada perintah larangan dilaksanakan, perintahnya dijauhi larangannya. Itu baru namanya dinil haq. Kalau sudah melaksanakan perintah menjauhi larangannya, liyudhhirahu ala dini kulli, supaya Allah memenangkan agama Islam itu terhadap agama-agama yang lainnya yang dibuat oleh manusia. Karena agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah Islam, tidak ada nama lain. Iya, kalau misalnya orang mau mengatakan agama dari Allah, ya silakan sembah Allah. Oh, saya menyembah Allah katanya. Silakan ganti nama agama Anda dengan Islam. Ganti tata cara ibadah Anda dengan salat, dengan berpuasa, dengan zakat. Nah, itu baru klop. Jangan dibilang kami menyembah Allah, tapi tata cara ibadahnya ya, berdiri saja misalnya, tidak ada ruku, tidak ada sujud, berdiri aja. Ada berdiri sambil meratap di tembok, ada. Kayak orang Yahudi itu berdiri di tembok, entah apa yang dia dibisikin di tembok, berdiri aja. Itu namanya tembok ratapan. Sengaja dibikin. Iya, tembok ratapan itu oleh orang-orang Yahudi di Palestina sana. Iya. Di sebelah sampingnya Masjidil Aqsa itu mereka sudah bikin tembok ratapan itu sebagai tempat kata mereka beribadah. Kalau memang mau diakui sebagai agama dari Allah, sembah Allah, jangan sembah manusia, jangan nabi dijadikan Tuhan. Ada agama yang mengatakan bahwa ya dia Tuhan tapi harus melewati kelahiran dulu dari manusia supaya bisa menebus dosa manusia. Tuhan kesusah banget mau mengampuni dosa manusia sampai terlahir susah-susah dulu gitu. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, menciptakan, bukan dilahirkan, bukan diciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah keras dalam Al-Qur'an. Kita wajib menyampaikan ini. Persoalan manusia yang cetek pemahamannya itu terima atau tidak, kasih tahu. Tuhan itulah yang menciptakan. Tuhan itu tidak beranak. Iya. Tuhan itu tidak dilahirkan, tidak diperanakan. Ada dalam surat Al-Ikhlas. Itu orang banyak bertobat setelah dia baca Al-Quran. Dia dakwahi dirinya sendiri, dia fahami, dia bertobat. Ternyata Tuhan itu tidak punya anak dan tidak pernah dilahirkan orang. Itu ada hikmahnya. Seorang baca Al-Quran karena terjemahannya dia baca buka langsung dari sebelah kiri kan ke kanan gitu. Melihat ini ada isinya begini, yang selama ini saya yakini Tuhan itu dilahirkan. Kok susah amat gitu. Gitu ya, seperti itu. Dan kalau bicara secara ilmiah, ini bukan menyudutkan orang, tapi berdebat itu ilmiah secara ilmu. Tidak boleh ada orang saya tersinggung nih dibilang begini. Namanya tandanya orang tidak mengerti namanya ilmiah itu seperti apa. Makanya seperti Rocky Gerung itu dia bilang kalau ada orang tidak terima berarti dia itu masih cetek namanya pemahamannya. Jadi harus, kalau bahasa orang Jawa, legowo itu namanya. Didebat orang, dikritik orang, itu punya hak manusia untuk itu. Persoalan ente tidak mau terima atau apa, itu gak usah muring-muring. Itu namanya ilmu, seperti itu ya. Jadi orang bisa sifatnya terlalu responsif dengan marah, itu tandanya keterbatasan pemahaman dengan ilmu.
Kalau misalnya kita terbatas memahami ilmu di kampus yang orang berdebat tiap hari tentang ilmu itu, bisa bunuh-bunuhan tiap hari dong. Iya. Ya, itu namanya. Tapi kalau sudah bicara tentang ayat Al-Quran yang mengajarkan kita ini supaya berpikir sesuai dengan ayat itu, maka kita harus sami'na wa ata'na, kita dengar dan taat, kita taati itu. Jangan kita menggiring ayat Al-Quran untuk mengikuti cara berpikir kita. Tapi berpikir kita itu harus mengikuti alur yang Allah sudah atur dalam kitabullah Al-Quran ini. Seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nah, kaitan dengan orang-orang yang as-sawadul a'dham tadi, terangan ketiga, Rasulullah bersabda, barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dari sunnah aku, maka ia tertolak. Ya. Dalam bahasa hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, perbuatan. Amal itu berbuat artinya ya. Mengamalkan, berbuat amalan, satu amal, satu perbuatan dalam Islam ini tidak ada dari kami, dari contoh teladan kami, maka dia tertolak. Itulah namanya amal yang dibuat oleh manusia itu, kalau di luar contoh Nabi, bid'ah namanya. Sekarang orang membantah habis-habisan bid'ah itu, seakan-akan bid'ah itu tidak ada. Padahal dari keluar dari lisan Rasulullah SAW, minimal mereka membagi. Ya, kami juga ngakuin ada bid'ah katanya. Tapi ada bid'ah itu yang dhalalah, itu yang masuk neraka. Tapi ada bid'ah hasanah masuk surga. Jadi nggak usah bilang bid'ah, bilang saja kebaikan. Ya, kebaikan berarti hasanat namanya, kebaikan. Ada bid'ah itu kata yang identik dengan keburukan sebenarnya, bid'ah itu karena menyimpang daripada sunnah gitu, menyimpang dari contoh teladan. Oh, nggak bisa kata dia. Kan contohnya dulu zaman Rasul nggak ada orang naik mobil katanya. Apa bukan bid'ah itu katanya? Dulu nggak ada orang tinggal di rumah tembok begini. Dulu atapnya dari pohon, dari pelepah kurma, dari daun-daun kurma. Dindingnya terbuat dari kayu-kayu kurma, pohon kurma itu, tiang-tiangnya dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang pakai tembok-tembok. Apa itu bukan bid'ah katanya? Nah, inilah pemahaman yang keliru, kita harus luruskan. Kita debatkan, artinya kita kalau sama muslim itu ya kita musyawarahkan pemahaman ini gitu. Dalilnya jelas kita luruskan gitu maksudnya. Kalau dari rumah dan dibangun dari kayu ya, dulu rumah panggung dari kayu, sebelumnya rumah hanya batu-batu, orang dipahat segala macam batu, bentuk bikin kayak model lobang begitu, gua gitu, jadi rumah udah. Sekarang udah nggak ada lagi orang tinggal kayak model begitu, kecuali di pelosok-pelosok tertentu ada orang tinggal rumah di atas pohon kayu tingginya 30-40 meter di atas. Alasannya biar nggak digigit nyamuk segala macam ada gitu. Dan di bawah takut digigit binatang buas di atas. Ya jelas nggak bisa, lemari segala macam nggak bisa berada di sana ibaratnya rumahnya. Berarti itu bid'ah? Bukan, itu mah urusan dunia namanya. Boleh kita tinggal di rumah yang terbuat dari susunan batu-batu atau batu bata, ataupun dari tanah-tanah liat yang kita ya keringkan saja ya. Dulu tuh masih banyak di zaman-zaman tahun 80-90 di tempat di NTB itu. Contohnya Salat kita rubah polanya dari 2 rakaat subuh menjadi 3 rakaat misalnya.
Nah, ini lebih bagus nih, tambah 3 rakaat. Mantap ini. Lebih banyak kan lebih bagus katanya. Nah, ini tambah batil namanya. Batil. Jadi itu bid'ah. Ya, berhubung panas nih zuhur kita ganti aja subuh 2 rakaat jadi 4, adem nih. Nah, yang siang-siang panas nih masa 4 ya 2 aja gitu. Yang penting jumlahnya 17 rakaat. Nah, ini namanya itu bid'ah itu. Dibuat-buat. Ditambah-tambahin, dikurang-kurangi semau kita, itu namanya bid'ah. Tidak sesuai dengan contoh. Kalau di Masjidil Haram orang masuk itu tawaf. Ini Ka'bahnya di tengah ini, kita tawaf dari sini muter. Putarannya ke kiri. Berbanding terbalik dengan putaran jarum jam. Sekarang tiba-tiba ada orang yang kepengen kelihatannya muternya monoton nih, ke kiri melulu. Coba besok kita ganti deh, putar ke kanan. Apa yang terjadi? 2 golongan saja yang berbeda faham dalam soal mengelilingi Baitullah ini, kata dalam Islam adalah tawaf, itu sudah hancur tuh kehidupan. Itu bid'ah. Ini seperti itu bid'ah itu. Tidak pernah dicontohkan, tapi dilaksanakan. Ya sama aja, yang penting kan namanya tawaf keneh ini. Muter-muter keneh namanya. Apa bedanya? Itu ya. Ya nggak bisa. Tanggal 9 Zulhijjah puncak haji wukuf di Arafah. Ini karena membludak tanggal 9, bagaimana nih? Kita usul ke Raja Arab Saudi, kita bikin jadwal dah. Jadi dibagi 4 rombongan. Mulai tanggal 8 masuk Arafah. Tanggal 9 satu Taifah lagi. Tanggal 10, tanggal 11. Jadi beda-beda hari supaya nggak terlalu padat di situ. Nah, itu ada yang berpikir begitu. Itu terlalu bid'ah itu namanya, itu bid'ah. Dibuat-buat namanya. Ada lagi dulu ada yang usul katanya, biar sama katanya dunia ini katanya ibadahnya apa? Jadi orang Islam ini kan kalau Idul Fitri 1 Syawal katanya. Sedangkan di sana di Eropa itu banyak orang-orang yang beragama di luar Islam, ya kan? Bagaimana nih? Kita sepakati nih orang-orang udah dicuci otaknya di sana, sekolah di sana. Kita ini Muslim, kita puasa aja bulan November tanggal 25. Nanti tanggal 25 Desember orang-orang di sana melaksanakan ritual agama mereka 25 Desember. Kita hari itu kita Idul Fitri. Coba, gimana itu? Nah itu maksudnya bid'ah itu kayak gitu. Dijaga yang namanya aurat. Ini bicara bid'ah itu seperti itu. Jadi tidak mau sesuai dengan aturan agama Islam yang dari Nabi SAW. Ditambah-tambah. Jadi lafaz-lafaznya ini udah jam berapa nih? Berapa menit lagi? Kurang 10 menit ya? Iya, makanya sedikit lagi. Jadi titik beratnya ini poin keempatnya, bukan pada jumlah tapi pada kebenarannya. Itulah orang yang disebut as-sawadul a'zam tadi. Jangan dilihat karena banyak orang, tapi melaksanakan hal yang tidak benar. Walaupun sedikit, tapi itu benar yang dia laksanakan. Coba banyakan yang tidur apa banyakan yang ke masjid subuh? Saya kira mayoritas di tempat kita ini banyakan yang tidur. Artinya walaupun sholat dia di rumah gitu maksudnya. Padahal seutama-utama untuk berjamaah itu dia tuh subuh. Subuh. Makanya dikejar betul tuh. Berita yang kita dapati di Istanbul, di Turki itu pakaian perlente anak-anak muda bawa mobil mewah dari rumahnya berkilo-kilometer keluarnya untuk berjamaah subuh.
Nih, coba. Sekarang anak-anak muda kita bawa mobil mewah, pakaian perlente, keluarnya sebelum subuh. Dari maghrib keluar tuh. Iya. Pulang subuh. Nah, itu repot tuh. Iya. Mereka itu yang terhimpit begitu rupa pada saat penjajahan yang namanya dijajah oleh teori demokrasi yang dibawa oleh Mustafa Kemal Atatürk itu yang melibas khilafah. Ya, jadi dialah yang meruntuhkan khilafah di Turki Utsmani itu. Sekarang yang ada di otaknya Mustafa Kemal Atatürk itu tertular ke ilmuwan-ilmuwan orang di Indonesia ini yang ikut meniadakan kata khilafah itu. Padahal khilafah itu kepemimpinan umat Islam oleh umat Islam tanpa mengganggu pemimpinan yang lain. Iya kan? Itu jelas sekali gitu. Anak muda saja bisa menerangkan itu pada orang. Islam itu tidak pernah mengambil pemimpinan orang lain. Rasulullah SAW telah mencontohkan, tidak pernah beliau mengambil pemimpinannya Abu Lahab. Abu Lahab itu kan presidennya Jazirah Arab pada saat itu. Tidak pernah dia ambil. Hanya Abu Lahab yang curiga kalau orang sholat menyembah Allah, ini takut dia itu tidak berkuasa. Padahal kalau dia waras akalnya Abu Lahab itu, ya dia tidak apa-apa, nggak diganggu. Dia mau pergi menyembah berhala di sekitar Baitullah itu, tidak pernah Rasulullah mencegah mereka. Yang dilarang itu jangan di areal Baitullah itu dijadikan tempat untuk menaruh berhala-berhala. Silakan taruh di luar. Ini tempatnya, tata caranya, aturan Allah. Kita disuruh tawaf, suruh sholat di sini dalam Masjidil Haram ini. Itu bagian kan yang merugikan. Dalam Islam itu tidak ada di dalam semua Rasul itu datang untuk menggali emas dalam tanah. Programnya berapa puluh tahun sekali diperbaharui lagi di negara mana, tidak ada. Itu warisan penjajah yang begitu tuh, dan penjajah melakukannya. Islam tersebar sampai di bumi Nusantara ini adalah warisan dari para khalifah-khalifah sebelumnya setelah Nabi, ribuan tahun yang lalu. Berjalan mulai dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin keliling seantero dunia ini, ke Eropa ya, sampai ke Asia dan Asia Tenggara ini. Jadi kalau kita melihat kerajaan-kerajaan Islam di negara Indonesia ini yang sekarang sudah tertutup oleh kerajaan-kerajaan Hindu, kerajaan-kerajaan Buddha itu dulu di Jakarta ini, Jayakarta itu adalah nama orang yang mengemban Islam. Iya kan? Di Samudra Pasai kerajaan Islam, di Banten kerajaan Islam, di Sulawesi kerajaan Talo, Makassar, Bugis. Terus sekarang sudah tinggal sejarah saja. Orang kalau bicara tentang kerajaan Islam saja sudah merasa takut duluan. Ini adalah karena dicuci otak oleh penjajah-penjajah Barat, sisa dari Belanda dulu itu. Walaupun Belandanya pergi, manusia masih menyenangi konsep hidup yang dibuat oleh penjajah itu. Jadi demikianlah, mudah-mudahan kita senantiasa berada pada garis yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.